Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam kegiatan ini. Yang kedua, semoga yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Dwirianto Sodikin dari Prodi S1 Teknik Elektro, offering PAI E30. Di sini saya akan menjelaskan tentang Toharo. Manusia hadir di dunia ini bukan atas kehendak dan kemauan sendiri, melainkan menjadi bagian dari rencana besar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penerima dan pelaksana ajaran agama agar manusia mengikuti keberadaannya dan mematuhi hukumnya. Maka manusia diciptakan dengan sejumlah maksud dan tujuan. Tujuan paling utama dan sangat mendasar adalah menjadikan manusia sebagai khalifatul fil ard, artinya pengganti Allah di bumi, dan menjadikan manusia sebagai pelaksana tugas Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Manusia dalam paham Islam tersusun dari dua unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Sebentar, ada yang mau masuk. Tubuh manusia berasal dari materi dan mempunyai kebutuhan-kebutuhan material, sedangkan roh manusia bersifat materi dan mempunyai kebutuhan spiritual. Demikian juga dengan badan manusia mempunyai hawa nafsu yang bisa membawa pada perilaku buruk, sedangkan roh manusia yang dinilai berasal dari suatu unsur yang suci memiliki potensi mulia mengajak pada kesucian. Sehingga apabila seseorang hanya mementingkan hidup kemateriaan saja, tanpa diimbangi dengan kehidupan spiritual dalam bentuk pengabdian kepada Sang Holik, maka ia mudah sekali terpengaruh dan terbawa hanyut oleh kehidupan yang tidak bersih. Bahkan lebih dalam lagi dapat terpelosok pada kejahatan. Pendidikan jasmani manusia harus disempurnakan dengan pendidikan rohani. Pengembangan daya-daya jasmani seseorang tanpa dilengkapi dengan pengembangan daya rohani akan membuat hidupnya berat sebelah dan kehilangan keseimbangan. Orang yang demikian akan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya di dunia. Apalagi kalau hal itu membawa perbuatan tidak baik. Ia akan menjadi manusia yang merugikan, bahkan membawa kerusakan bagi masyarakat. Selanjutnya, ia akan kehilangan hidup bahagia di akhirat dan akan menghadapi kesengsaraan di sana. Oleh karena itu, pengembangan potensi roh dalam diri manusia amat penting. Mendapat latihan sebagaimana badan juga mendapat latihan. Dalam Islam, ibadahlah yang memberikan latihan rohani dan diperlukan manusia. Hal ini juga yang menjadi tujuan hidup manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah yang ada dalam Islam seperti sholat, puasa, dan zakat bertujuan membuat roh manusia supaya senantiasa tidak lupa kepada Tuhan, bahkan senantiasa dekat padanya. Keadaan senantiasa dekat pada Tuhan sebagai zat yang maha suci dapat mempertahankan kesucian seseorang.
Terkait dengan pelaksanaan ibadah, hal sangat mendasar yang paling utama harus diperhatikan dan patut diketahui dan dilaksanakan ialah kebersihan dan kesucian seseorang dalam melaksanakan ibadah, terutama dalam melaksanakan ibadah sholat. Anjuran tentang pentingnya pemeliharaan kebersihan dan kesucian hanya terdapat dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang diarahkan bagi kebahagiaan hidup. Usaha-usaha menjaga kebersihan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan pekarangan rumah, termasuk bak mandi, bak wudhu, tempat belajar, dan yang paling utama ialah menjaga kebersihan tempat ibadah. Yang tidak kalah pentingnya ialah menjaga kebersihan. Katakan bersih apabila dapat menjaga kebersihan badan dan pakaian. Umat Islam harus selalu menjaga kebersihan karena kebersihan akan mewujudkan kesehatan jasmani dan rohani. Semua usaha yang ditunjukkan kepada kebersihan akan mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan pakaian menurut sebagian para ahli tafsir ialah membersihkan rohani dari segala watak dan sifat-sifat tercela. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Allah menyayangi orang-orang yang beribadah dan bertaubat dari kesalahan serta mereka yang selalu menjaga kebersihan. Sholat adalah salah satu ibadah yang paling sering dilaksanakan, terutama sholat wajib 5 waktu. Namun pada pelaksanaannya, sholat tersebut tidak sah kecuali sebelumnya seluruh keadaan, pakaian, badan, tempat, dan sebagainya dalam keadaan bersih dan suci. Baik suci dari hadas besar maupun hadas kecil dan najis. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Maka dan sapulah kepalamu dan basuhi kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Sesuai dengan bunyi ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa toharoh mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. Karena toharoh merupakan syarat sahnya sholat, dan sholat merupakan tiang agama. Tanpa toharoh yang benar, sholat seseorang tidak mungkin sempurna. Oleh karena itu, dikatakan pendahuluan dalam sholat ialah toharoh. Hadas menghalangi sholat, maka bersuci seperti kunci yang diletakkan kepada orang yang berhadas. Jika ia berwudu, otomatis kunci itu pun terbuka. Hal ini juga ditunjukkan oleh ijtihad para fuqaha dalam tulisan-tulisan mereka yang selalu diawali dengan pembahasan toharoh. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya masalah toharoh ini. Untuk itu, toharoh tidak hanya cukup untuk diketahui, tetapi juga harus dipraktekkan secara benar. Dalam kenyataannya, ada sebagian umat Islam yang masih kurang tepat dalam melakukan praktek toharoh, entah karena kurangnya pengetahuan atau semata-mata salah dalam pelaksanaannya. Oke, saya akan share screen dulu.
Apakah sudah kelihatan? Halo, apakah share screen-nya sudah kelihatan? Sudah. Oke. Sudah. Nah, apa itu toharoh? Toharoh menurut bahasa artinya bersuci, sedangkan menurut istilah ialah membersihkan diri, tempat, pakaian, dan benda lain dari najis dan hadas menurut syariat Islam. Toharoh atau bersuci adalah syarat yang harus dipenuhi kita sebelum melakukan ibadah. Dalil toharoh di Al-Quran dan hadis yaitu surah Al-Maidah ayat 6, Al-Mudaththir ayat 4, Al-Baqarah ayat 222, dan hadis yang berbunyi kunci sholat adalah bersuci. Oke, pembagian toharoh. Yang pertama ada toharoh maknawiyah, yaitu membersihkan diri dari kotoran batin berupa dosa dan penyakit hati dengan cara taubatan nasuha. Taubatan nasuha adalah taubat yang dilakukan dengan melaksanakan sholat taubat dan disertai penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kemudian yang kedua ada toharoh hisiyah, yaitu membersihkan diri dari najis dan hadas dengan berwudu, mandi wajib, dan tayamum. Jika di daerah tersebut tidak ada air. Lanjut. Nah, karena toharoh itu umumnya menggunakan air, jadi di sini air dibagi menjadi 5. Yang pertama ada air mutlak, air suci yang dapat mensucikan, yaitu air hujan dan air sumur. Yang kedua, air makruh, air yang kurang baik untuk bersuci, yaitu air yang dipanaskan dengan sinar matahari. Yang ketiga, air suci yang tidak bisa dibuat bersuci, yaitu air kelapa. Yang keempat, air mutanajis, air yang tercampur najis sehingga berubah warna dan rasanya. Nah, macam-macam toharoh. Di sini saya tidak akan menjelaskan banyak tentang macam-macam toharoh, karena sebagian besar sudah tahu wudu dan mandi besar. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang tayamum ya, karena tayamum ya nggak pernah sih kita melaksanakan tayamum. Untuk tayamum, rukun tayamum yang pertama adalah membaca niat. Niatnya yaitu nawaitu tayamuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Setelah membaca doa, tangan kita, telapak tangan, taruh di atas debu. Nah, kayak gini, di atas debu, kemudian diginikan. Nah, bahasa Jawanya diketap gitu. Ya, diginikan, kemudian dibasuh ke muka, kayak gini. Seret. 1 kali. Terus kemudian nyari debu lagi yang suci di sampingnya, kayak gini, ambil, terus diginikan lagi, terus dari sini, tangan. Gini, set, terus gini. Terus yang kiri, gini, terus gini. Nah, sudah, kayak gitu. Terus hal yang membatalkan tayamum juga sama dengan yang membatalkan wudhu. Karena tayamum di sini adalah pengganti wudhu. Oke, lanjut. Nah, macam-macam najis dan cara menghilangkannya. Najis di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama najis mukhafafah, yang kedua mutawasitoh, dan yang ketiga muwalazah.
najis mukhafafah. Najis ini tergolong najis ringan, yang termasuk najis mukhafafah ini adalah kencing bayi laki-laki yang umur 2 tahun dan belum makan atau minum apapun kecuali ASI. Cara menghilangkannya adalah dengan memercikkan air pada bagian yang terkena najis, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad yang berbunyi, bekas air kencing bayi perempuan harus dicuci, dan bekas air kencing bayi laki-laki cukup diperciki dengan air. Jadi cuma ambil air, terus diperciki kayak gini. Kemudian najis mutawasitoh. Najis ini tergolong najis sedang, yang termasuk najis mutawasitoh adalah bangkai, darah, nanah, muntah, kotoran manusia dan hewan, dan arak. Cara menghilangkan najis ini adalah menghilangkan najis tersebut, kemudian membasuhnya dengan air sehingga hilang warna, bau, maupun rasanya. Tidak ada ketentuan dibersihkan berapa kali, yang penting najisnya itu hilang secara fisik, kemudian dibasuh dengan air. Yang terakhir ada najis mughalladzah. Najis ini tergolong najis berat, yang termasuk najis mughalladzah adalah air liur dan kotoran anjing dan juga babi. Cara menghilangkannya adalah membersihkan atau mencuci najis sebanyak 7 kali dengan air dan debu yang suci. Nah, hadas. Hadas secara bahasa artinya keadaan tubuh tidak suci sehingga tidak diperbolehkan sholat. Sedangkan secara istilah adalah keadaan badan yang tidak suci dan dapat dihilangkan dengan wudhu, mandi wajib, dan tayamum. Hadas ada dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Perbedaan hadas dan najis, yaitu hadas adalah sesuatu yang dapat membatalkan sholat dan wudhu, sedangkan najis adalah sesuatu yang dapat membatalkan sholat, tapi tidak membatalkan wudhu. Jadi jelas ya untuk perbedaan hadas dan najis ini. Oke. Nah, hadas kecil. Yang termasuk hadas kecil adalah keluarnya sesuatu dari dubur seperti BAB dan kentut, kemudian menyentuh kemaluan tanpa alas, kemudian tidur nyenyak dengan posisi miring atau tanpa tetapnya posisi pinggul di atas lantai, dan keluarnya madzi atau wadi. Hadas kecil dapat dihilangkan dengan berwudu atau tayamum. Nah, perbedaan mani, madzi, dan wadi. Mani adalah cairan yang keluar ketika syahwat memuncak, memiliki bau khas, disertai pancaran, dan setelah keluar menimbulkan lemas. Serta cairan ini tidak najis. Kemudian madzi. Madzi adalah cairan bening, tidak berbau, tidak begitu kental, keluarnya tidak memancar, tidak menimbulkan lemas setelah keluar, dan biasanya keluar sebelum mani keluar, serta termasuk najis mukhafafah. Dan yang terakhir, wadi adalah cairan bening, agak kental, dan keluarnya ketika kencing. Jadi bisa membedakan ya antara mani, madzi, dan wadi. Kemudian hadas besar. Yang termasuk hadas besar adalah mengeluarkan mani, kemudian bersetubuh atau jima, kemudian selesainya haid dan nifas. Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi wajib atau mandi besar. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Monggo.
Stop dulu ya share screen-nya ya. Silakan yang mau bertanya. Ayo. Saya izin bertanya ya Mas ya. Oh iya, silakan. Untuk tata cara dan juga syarat syah mandi wajib itu apa saja ya? Ya itu saja. Terima kasih. Tata cara mandi. Rukunnya. Iya rukunnya juga. Halo? Iya, iya kan Rukun tata man rukun ya, mandinya toh. rukun mandi wajib saja ya. Oh, rukunnya. Ya, rukun mandi wajib. Oke. Yang pertama bisa mencuci tangan terlebih dahulu. Ini sama sunahnya ya. Mencuci tangan terlebih dahulu. Terus membasuh kedua tangan. Kemudian membersihkan kemaluan dengan tangan kanan, tangan kiri. Mohon maaf, bukan tangan kanan tapi tangan kiri. Dan setelah itu tangan kiri dibersihkan pakai sabun atau pakai debu. Terus kemudian berwudu dulu, wudu kayak biasanya itu wes, kayak mau sholat, kemudian baca doa mandi besar. Setelah membaca doa, membasahi rambut sebanyak 3 kali. Setelah itu apa ya bahasanya? Diginikan itu loh. Nah, diginikan sampai airnya itu meresap sampai apa ya? Sela-sela rambut, sampai masuk ke sela-sela rambut. Setelah itu mengguyur badan dari atas sampai bawah. Disunahkan dari bagian tubuh yang kanan dulu, baru yang kiri. Kayak gitu. Terus kemudian membersihkan kotoran di sekujur tubuh. Dan yang terakhir, membasuh telapak kaki dan mata kaki. Mungkin dari penjelasan saya ada yang kurang. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu dari saya, monggo enggak apa-apa, silakan menambahkan. Gimana? Saya rasa cukup ya Mas ya. Oh iya ya. Ada yang mau bertanya lagi? Monggo silakan. Yang mau bertanya. Ini banyak ini. 13 orang. Oke. Mungkin ada yang lebih berpengalaman dari saya, nggak apa-apa, silakan. Ini kegiatannya kok ini kayak kita sharing-sharing kayak gitu. Monggo nggak apa-apa jika ada yang mau disampaikan. Izin bertanya, Ya, monggo. wajibkah seseorang yang mimpi melakukan adegan jima atau seks tetapi tidak mengeluarkan air mani atau tidak mimpi basah? Ini wajib mandi besar apa enggak gitu lah.
Ya, wajib mandi besar apa tidak gitu. Oh, gini kan tadi udah disebutkan bahwa mandi wajib, orang yang diwajibkan mandi wajib adalah mereka yang mengeluarkan sperma, entah itu dari mimpi atau dari hal yang lain, kemudian setubuh atau jima, dan yang terakhir adalah haid bagi yang perempuan, itu hukumnya wajib. Dalam kasus ini kan tidak mengeluarkan sperma kan, berarti nggak apa-apa. Dalam catatan nggak keluar loh ya. Yo, Iya, tidak mengeluarkan air mani. iya, kurang lebih kayak gitu sih. Mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan. Soalnya pengetahuan saya juga nyampe ke situ. Mungkin ada lagi yang mau lebih menjelaskan, ya, lebih spesifik. Atau ada yang mau bertanya lagi? Halo, nggak ada yang mau bertanya lagi? Halo, silakan yang mau bertanya. Atau mau share pengalaman waktu ngaji, nggak apa-apa. Waktu ikut kajian-kajian gitu, nggak apa-apa. Silakan. Halo, nggak ada lagi ya yang mau tanya ya? Halo, nggak ada lagi. Oke, kalau nggak ada, kan saya tutup. Baik, terima kasih kedatangannya untuk teman-teman dalam forum ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.